Baik ya teman-teman, Ramadan datang. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita ingin rubah? Ramadan datang lagi. Yang tadinya orang yang biasa aja menjadi luar biasa dalam bulan Ramadan. Masjid mulai rame. Yang tadinya orang yang jarang ke masjid semakin lebih rajin ke masjid. Al-Quran mulai dibuka. Yang tadinya Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Gitu kan? Tapi apa yang benar-benar berubah dari diri kita gitu. Bukan hanya sekadar wartakjil. Bukan hanya sekadar warung yang tadinya sepi menjadi ramai. Bukan hanya es teh atau bukan hanya gorengan yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa di bulan Ramadan. Bukan hanya itu. Tapi yang tadi kita bahas, ada pertanyaan, Ramadan datang. Marhaban ya Ramadan. Apa sih yang harus kita rubah? Tadi dikatakan oleh saya bahwasanya yang tadinya masjid sepi menjadi ramai. Nah itu tapi harus bisa istiqomah. Jadi kita coba membiasakan diri bermunajat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dalam segi spiritualitas kita. Masjid mulai ramai, alhamdulillah. Tapi kadang itu ramainya tuh di malam pertama tarawih doang. Tapi semoga istiqomah, masya Allah. Al-Quran kembali dibuka. Karena apa? Melakukan satu hal yang baik di bulan Ramadan, itu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah, apakah gitu kan? Cuman jam makan kita yang berubah. Yang tadinya misalnya makannya jam 6, jadi subuh jam 3. Yang tadinya misalnya makannya sore jam 5, jadi berubah jadi jam 6. Gitu kan? Apakah cuma itu aja? No, tidak. Hati juga harus ikut berubah. Selain berubahnya waktu makan, selain berubahnya waktu dagang yang tadinya siang jadi sore, selain berubahnya masjid dari sepi mulai rame, semakin berubahnya jemaah yang 2-3 menjadi jemaah ratusan, semakin berubahnya yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, semakin berubahnya Ramadan atau selain di bulan Ramadan itu biasa aja. Ketika di Ramadan semangatnya bukan main, tapi apa, hati kita yang mesti dirubah menjadi lebih baik lagi. Tidak boleh marah. Ya, bagi kita semua nih pelajaran nih. Tidak boleh bersuudzon, tidak boleh berburuk sangka. Tidak boleh memfitnah orang lain. Karena bahaya ya. Tidak boleh iri, tidak boleh hasud. Itu bagi kita semua pengingat ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ini akan dijadikan landasan bagi saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua berpuasa di bulan Ramadan yang begitu dahsyat pahalanya. Dahsyat banget. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? Orang-orang sebelumnya itu melaksanakan apa yang kita lakukan bulan suci Ramadan, berpuasa seperti itu. Nah ini nih yang paling utama bagi kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dengan iman dan karena Allah. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah mengampuni dosa-dosa sebelum kita. Jadi kita di bulan Ramadan luruskan niat. Ya Allah, saya niat memasuki bulan Ramadan ingin menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kita mengotori bulan Ramadan dengan segala macam kemaksiatan. Yang tadinya misalnya Ramadan kemarin mokel, sekarang jangan usahakan. Karena apa? Sayang gitu. Sayang apa, Allah tuh masih ngasih kesempatan sama kita. Kesempatan apa? Kesempatan hidup,
kesempatan masih bisa ketemu bulan Ramadan. Jadi walaupun Ramadan lalu, lalunya lagi kita belum baik, nah usahakan Ramadan ini di 2026, 1447 Hijriah, kita menjadi lebih baik gitu loh. Karena apa? Allah itu menunggu. Allah itu menunggu kita, menunggu hambanya yang ingin berubah. Ya, ayolah teman-teman, kita berjalan bersama-sama. Saya pribadi, antum-antumnya dimanapun Anda berada semuanya. Kita belajar bersama menuju rahmat dan magfirah Allah. Seperti itu ya. Karena apa? Sayang gitu loh. Kalau Ramadan ini benar-benar sekadar kereta lewat aja set. Tapi kita nggak dapat efek gitu. Nggak dapat income kalau bahasa bisnis itu gitu. Jadi apa sih income-nya dari Ramadan yang bisa gue dapetin gitu loh. Yaitu income di Ramadan tuh kita menjadi lebih baik. Jadi sungguh sangat sayang sekali kalau benar-benar kita tidak memanfaatkan hal tersebut. Jadi percuma gitu. Kalau hanya sekadar berubah waktu makan, berubah waktu minum, berubah waktu warung yang tadinya buka siang jadi sore. Mubazir gitu ya. Teman-teman, ya mungkin kalau yang udah orang tua mungkin Masya Allah sudah lebih semangat spiritualitasnya. Tapi yang masih muda nih kayak saya, antum-antuna semuanya yang lagi nonton video ini semoga bermanfaat. Gini maksud saya, mari. Mari datang, datang menuju rahmat Allah. Datangi masjid terdekat. Minimal sebulan aja di bulan Ramadan. Karena yakin kalau kita sudah membiasakan dalam sebulan, ini secara makna psikologisnya, ketika kita membiasakan sesuatu dalam sebulan, aktif atau buruknya, maka kita akan terbiasa dengan kebiasaan bulan tersebut. Kalau bulan tersebut kita dibiasakan naudzubillah melakukan hal keburukan yang tak bermanfaat, pasti berimbas selanjutnya gitu lagi. Kalau kita dalam sebulan dipraktikkan untuk beribadah kepada Allah dengan hal kebaikan yang bermanfaat, pasti bulan selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ya. Itu aja mungkin teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Ramadan itu datang. Apa sih yang berubah dari diri kita? Kita tanya, Ramadan datang. Kalau lihat di tulisan-tulisan jalanan, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah suci Ramadan. Nah itu apa sih yang gua dapat gitu loh. Kadang kalau kita mikir secara lebih dalam, ya Allah, ini apa gitu yang gua dapetin ya. Ramadan kemarin apa, Ramadan sekarang apa gitu loh. Kok sama-sama baik. Makanya itu dia. Luruskan niat. Yang pertama ingin membenarkan akhlak, ingin membenarkan hati supaya senantiasa mencintai dan merindukan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita dekati Rasulullah, dekati Allah, dekati keridhaan Allah, minta ampunan kepada Allah. Teman-teman, jadi dengan Ramadan datang lagi, dengan masjid yang sepi mulai menjadi ramai, dengan waktu makan yang berubah, dengan Al-Quran yang tadinya nggak dibaca jadi dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Tetaplah menjadi manusia baik, jangan bosan. Insya Allah. Terima kasih. Terus semangat menunaikan ibadah puasanya.